Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Sejarah Aliran Psikologi akan menjelaskan tentang materi psikologi budaya dan psikologi positif yang beranggotakan Fakih Hidayatullah, Dita Alfisa, Delvina Putri Rano, Divya Febrianti Syam, dan Fadia Diva Nurul Akilah. Apa itu psikologi dan budaya? Manusia terlahir dan dibesarkan dalam konteks budaya tertentu. Berada dalam konteks budaya tentu bukan konsekuensi terhadap pembentukan perilaku dan juga proses psikologi seseorang. Karakteristik budaya yang berbeda akan membentuk karakteristik psikologis dan kepribadian manusia yang berbeda. Kepribadian suatu masyarakat terbentuk dikarenakan faktor budaya, dan budaya juga menjadi sistem yang kompleks, tidak lepas dari pengaruh kepribadian dari masyarakat. Psikologi sebagai ilmu yang objektif cenderung mengabaikan pengaruh budaya tersebut. Berikut adalah latar belakang. Psikologi lintas budaya adalah cabang dari ilmu psikologi itu sendiri, di mana para ahli psikologi meyakini bahwa pola pikir dan tingkah laku manusia sangat dipengaruhi oleh budaya tempat mereka hidup dan berkembang. Kebermaknaan budaya bagi setiap manusia di dunia menjadi peran penting dan dasar hal psikologi manusia. Psikologi lintas budaya menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang seringkali dikritik oleh para antropolog dan dalam memahami karakter individu di dalam suatu budaya. Ternyata, ilmu psikologi tidak dapat diberlakukan secara universal bagi individu-individu dalam suatu budaya tertentu. Psikologi dipandang sebagai salah satu cabang ilmu yang senantiasa mempersoalkan hal-hal yang tidak dicapai oleh alat indera, tetapi pada akhirnya memperhatikan perilaku sebagai manifestasi dari proses-proses yang tersembunyi. Proses-proses yang berlangsung pada diri manusia itu tidak terjadi secara langsung. Selanjutnya, psikologi yang berorientasi budaya. 1. Psikologi lintas budaya. Psikologi lintas budaya merupakan bagian dari psikologi yang mainstream. Diartikan juga sebagai studi tentang persamaan dan perbedaan fungsi psikologis individu di berbagai kelompok budaya, etnobudaya, atau tentang hubungan antara variabel psikologis, sosiokultural, ekologi, dan variabel biologis, dan juga tentang perubahan pada variabel-variabel tersebut. Adapun beberapa tujuan utama dari psikologi lintas budaya menurut Berry, Portinya, Segal, dan Dessen, yaitu 1. Menguji kemampuan generalisasi dan teori-teori psikologi yang sudah ada. 2. Mengeksplorasi budaya-budaya lain agar dapat diketahui variasi psikologi dan budaya yang selama ini tidak diketahui. Yang ketiga, mengintegrasikan hasil-hasil penelitian lintas budaya dengan 2 tujuan di atas ke dalam psikologi yang sudah ada hingga menghasilkan psikologi yang universal. Psikologi lintas budaya mulai terbentuk pada tahun 1960-an. Pada tahun 1966 dilaksanakan konferensi di Nigeria, dan konferensi itu merupakan salah satu momen penting yang menandai kemunculan psikologi lintas budaya. Adapun tokoh-tokoh psikologi lintas budaya antara lain John Weberi dari Kanada, ada Jeremy Brunner dari Amerika Serikat, ada Gustav Johada dari Skotlandia, Harry Triandis dari Amerika Serikat, dan I.P.H. Portinga dari Belanda. Psikologi lintas budaya lebih mengutamakan penelitian mengenai persamaan psikologis dan perilaku daripada perbedaan. Adapun psikologi budaya muncul pada tahun 1980-an dan merupakan bentukan dari berbagai disiplin ilmu atau interdisciplinary subfield. Richard A. Schroeder termasuk tokoh yang paling terdepan dalam pengembangan psikologi budaya. Dia menganggap psikologi sebagai ilmu yang pusat perhatiannya ialah makna atau proses pembentukan makna, sedangkan makna adalah produk budaya. Maka bagi ilmu psikologi, memperhatikan budaya merupakan suatu keharusan. Menurutnya, psikologi budaya itu ilmu yang mempelajari bagaimana menyatunya, saling mempengaruhi, dan saling ketergantungan antara subjek dan objek, diri dan orang lain, aspek psikologis dan budaya, pribadi dan konteks budaya. Adapun slogan dari Schroeder dan Sullivan yaitu Culture and Psyche make each other up. Dari slogan tersebut, Schroeder ingin menunjukkan kalau budaya merupakan bentukan dari orang-orang yang ada di dalamnya.
dan psikologi adalah orang-orang yang ada di dalamnya dipengaruhi oleh faktor budaya. Selanjutnya, psikologi indigenous. Psikologi indigenous adalah the scientific study of human behavior or the mind that is native, that is not transported from other region, and that is designed for its people. Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa psikologi indigenous adalah ilmu yang sifatnya ilmiah, dibangun berdasarkan penelitian terhadap masyarakat setempat, dan bertujuan untuk menjelaskan perilaku masyarakat tersebut. Psikologi indigenous sudah muncul sejak tahun 1960-an, akan tetapi ide tersebut berkembang dan dikenal luas pada tahun 1993. Psikologi indigenous didorong oleh motif ideologis dan kebangsaan. Psikologi indigenous menekankan pada pemahaman yang bersumber dari berbagai konteks, yaitu konteks ekologis, budaya, politik, dan juga sejarah. Psikologi indigenous bukan studi tentang suku-suku terasing, akan tetapi studi tentang perlunya setiap konteks budaya, meningkatkan pemahaman indigenous tentang dirinya sendiri. Dalam suatu konteks budaya tertentu, bisa jadi terdapat berbagai perspektif yang diyakini oleh sebagian kelompok. Ruang lingkup dan fokus. Psikologi lintas budaya membangun psikologi yang universal, merupakan subdisiplin dari psikologi mainstream, lebih mengutamakan penelitian mengenai perasaan psikolog dan perilaku daripada perbedaan. Yang kedua, psikologi budaya, membangun sistem pengetahuan kultur bound, perkawinan dari ilmu psikolog dan antropologi, lebih mengutamakan penelitian perbedaan psikolog dan perilaku daripada persamaan. Psikologi indigenous, membangun psikologi monokultural, cross-kultural, atau mungkin universal. Bisa meliputi keduanya, tidak punya keinginan untuk itu. Selanjutnya, orientasi teoretis. Psikologi lintas budaya itu seperti ilmu alam. Menurutnya, perilaku merupakan gejala dari proses psikologis yang bersifat universal. Budaya dan perilaku merupakan dua hal yang terpisah. Proses dan struktur psikologis dan perilaku merupakan sesuatu yang berbeda. Konsep-konsep psikologis dan perilaku didefinisikan bebas dari unsur budaya atau konteks free. Penjelasan universal lebih diutamakan. Selanjutnya, psikologi budaya itu seperti ilmu budaya dan humaniora. Perilaku memiliki eksistensinya sendiri. Budaya dan perilaku merupakan dua hal yang tidak terpisah. Proses dan struktur psikologis dan perilaku merupakan suatu konstelasi. Konsep-konsep psikologis dan perilaku didefinisikan konteks bound. Penjelasan terbatas pada kompleks budaya tertentu lebih diutamakan. Selanjutnya, psikologi indigenous itu seperti ilmu alam, juga seperti ilmu budaya dan humaniora. Bisa menerima perilaku merupakan gejala dari proses psikologis yang bersifat universal, juga perilaku memiliki eksistensinya sendiri. Bisa menerima budaya dan perilaku merupakan dua hal yang terpisah dan juga hal yang tidak terpisah. Bisa juga menerima proses dan struktur psikologis dan perilaku merupakan sesuatu yang berbeda, juga proses dan struktur psikologis dan perilaku merupakan suatu konstelasi. Bisa juga menerima konsep-konsep psikologis dan perilaku didefinisikan bebas dari unsur budaya atau konteks free, juga konteks bound. Bisa menerima penjelasan universal lebih diutamakan, juga penjelasan terbatas pada konteks budaya tertentu lebih diutamakan. Selanjutnya, perspektif metodologis. Psikologi lintas budaya itu perbandingan lintas budaya, kemiripan lintas budaya mengenai konsep konstruk dan pengukuran sebagai dasar pengukuran. Strategi etik lebih disukai, menyukai metode kuantitatif, tingkatan analisis dilakukan pada variabel yang terpisah. Pengamat diyakini tidak berpengaruh pada fenomena. Konsep ditentukan berdasarkan kepakaran peneliti. Target penelitian adalah sampel yang mewakili. Subjek sebagai sumber informasi. Selanjutnya, psikologi budaya, analisis monokultural dan lintas budaya. Tidak ada asumsi. Strategi emik lebih disukai, menyukai metode kualitatif dan interpretif. Tingkatan analisis dilakukan pada sistem budaya. Pengamat diyakini berpengaruh pada fenomena. Konsep ditentukan oleh pandangan subjek penelitian. Target penelitian adalah kasus khusus. Kasus khusus sebagai objek pengamatan. Selanjutnya, psikologi indigenous,
analisis monokultural, dan lintas budaya, tergantung pada perspektif teoritis dan metodologis. Monokultural, strategi emik, cross-kultural, strategi etik. Menyukai metode kuantitatif, menyukai juga metode kualitatif dan interpretif. Kedua tingkatan analisis bisa diterima. Pengamat diyakini tidak berpengaruh pada fenomena. Juga pengamat diyakini berpengaruh pada fenomena. Konsep ditentukan baik oleh peneliti maupun subjek. Target penelitiannya adalah sampel yang mewakili dan juga kasus khusus. Subjek sebagai sumber informasi dan juga kasus khusus sebagai objek pengamatan. Selanjutnya kita beralih ke psikologi positif. Berikut pemaparan dari materi psikologi positif. Cekidot. Baik, berikut latar belakang dari psikologi positif. Sejak diperkenalkan pada tahun 1998, psikologi positif mendapat reaksi yang positif dan sambutan antusias dari berbagai pakar psikologi. Sambutan ini juga diikuti dengan masuknya banyak pakar psikologi ke dalam jaringan psikologi positif dan terbitnya beberapa buku dan jurnal psikologi positif, dibukanya jaringan psikologi positif di berbagai belahan dunia, serta munculnya pesaing Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM yang disebut dengan Value in Action atau VEI. Baik, berikut ada tujuan dan fokus penelitian psikologi positif. Martin E.P. Seligman memperkenalkan idenya mengenai psikologi positif pada tahun 1998, yaitu ketika memberikan pidato pengangkatannya sebagai Presiden Asosiasi Psikologi Amerika atau APA. Pada kesempatan tersebut, Seligman menyampaikan idenya untuk mengubah orientasi psikologi dari yang awalnya lebih fokus pada kekurangan dan psikopatologi menjadi lebih fokus pada kekuatan dan kehidupan positif. Tujuan utama psikologi positif tersebut tiada lain untuk mempercepat perubahan dalam psikologi dari psikologi yang dikuasai oleh perbaikan hal-hal buruk menjadi psikologi yang juga membangun kualitas terbaik dalam kehidupan. Atau untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kekuatan dan keutamaan manusia sehingga membuat kehidupan yang berharga dan memungkinkan individu dan masyarakat untuk maju. Psikologi positif tidak hanya fokus pada emosi dan pikiran positif saja. Psikologi positif juga meliputi segala hal yang memungkinkan individu atau masyarakat berkembang dalam pengertian yang lebih luas. Individu dan masyarakat yang berkembang bermakna memiliki kesehatan mental yang tinggi, berkembang terbebas dari gangguan mental dan berfungsi secara positif baik secara individu ataupun sosial. Perbedaan psikologi positif dengan psikologi negatif. Psikologi negatif fokus pada kekurangan, mengatasi keterbatasan, menghindari rasa sakit, lari dari ketidakbahagiaan, dan terakhir ada keadaan netral sebagai selling. Kalau psikologi positif fokus pada kekuatan, membangun kemampuan, mencari kesenangan, terlibat dalam kebahagiaan, dan tidak ada selling. Ruang lingkup psikologi positif sendiri meliputi penelitian terhadap pengalaman subjektif yang bersifat positif, penelitian terhadap sifat-sifat positif seseorang, dan penelitian terhadap institusi yang memungkinkan munculnya pengalaman dan sifat positif. Menurut Haveron dan Boniwell tahun 2011 bahwa fokus penelitian psikologi positif terhadap 3 pengalaman positif di masa lalu, well-being dan satisfaction, sekarang, happiness dan flow, dan masa yang akan datang, optimis dan hope, baik pada tingkatan subjektif, individual, ataupun kelompok yang lebih besar. Adapun tokoh-tokoh psikologi positif, pertama Martin Seligman. Pada tahun 1998, Seligman dipilih sebagai Presiden American Psychological Association. Ia terkenal dengan Learned Helplessness Theory dan psikologi positif. Salah satu karya Seligman yang cukup berpengaruh adalah mengenai klarifikasi karakter strength, yang ditulis bersama Christopher Peterson. Mereka berdua mengidentifikasi dan mengklarifikasikan kekuatan karakter berdasarkan hasil brainstorming dengan berbagai pakar, mempresentasikannya dalam berbagai konferensi, serta melakukan survei terhadap literatur yang berhubungan dengan good karakter, baik pada ilmu psikiatri, filsafat, psikologi, dan lain-lain.
Seligman dan Peterson kemudian menyusun beberapa nilai keutamaan yang bisa menjadi dasar bagi pengembangan psikologi positif yang biasa disebut dengan value in action atau VIA. Jadi yang pertama adalah wisdom and knowledge atau kekuatan kognitif dalam menerima dan mengolah pengetahuan. Karakter yang pertama yaitu creativity. Deskripsinya kemampuan berpikir dan memperlakukan sesuatu dengan cara yang tidak biasa. Yang kedua, curiosity, menunjuk minat dan ketertarikan pada aktivitas yang dijalaninya, terbuka pada pengalaman baru dan mampu menemukan hal yang menyenangkan. Selanjutnya adalah judgment, memikirkan sesuatu secara mendalam dan mengujinya dari berbagai sudut pandang, fleksibel dalam berpikir dan mempertimbangkan semua fakta dengan adil. Ada juga love of learning, yaitu menguasai pengetahuan dan keterampilan baru, baik secara mandiri maupun melalui jalur formal. Adapun perspektif, mampu memberikan perspektif pada orang, mampu memahami dunia dengan cara yang juga dapat dipahami oleh orang lain. Selanjutnya ada temperance atau kekuatan untuk menjaga diri dari bahaya. Karakter yang pertama yaitu forgiveness, memaafkan orang yang pernah berbuat salah, menerima kekurangan orang lain, tidak menjadi pendendam dan memberikan kesempatan kedua. Selanjutnya humility, memberikan orang lain kesempatan untuk berkembang. Selanjutnya prudence atau hati-hati dalam mengambil keputusan dan berani mengambil risiko. Selanjutnya self-regulation, mengatur apa yang dirasakan dan dilakukannya, disiplin dan terkendali. Yang ketiga yaitu justice, atau kekuatan dalam membangun komunitas kehidupan yang sehat. Karakter yang pertama ialah teamwork, jadi mampu bekerja dengan baik dalam sebuah kelompok, loyal dan memberikan kontribusi. Selanjutnya fairness, memperlakukan setiap orang dengan adil, tidak melibatkan pertimbangan perasaan personal dalam mengambil suatu keputusan tentang orang lain, memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap orang. Adapun leadership, mampu mengorganisasikan kelompok, mampu membangun relasi yang baik dalam kelompok, dan juga mampu membuat semua anggota kelompoknya untuk bekerja. Yang keempat adalah courage, atau kekuatan emosi untuk mencapai apa yang diinginkan walaupun menghadapi tantangan baik internal maupun eksternal. Karakter yang pertama yaitu bravery, tidak takut menghadapi kesulitan, rasa sakit, ataupun ancaman. Selanjutnya, perseverance, menyelesaikan tugas-tugas sampai tuntas, bertahan dalam kesulitan, dan bahagia dalam menyelesaikan setiap tugas. Ada honesty, berbicara benar dan mempresentasikan diri apa adanya, serta bertanggung jawab terhadap apa yang dikatakan dan dilakukannya. Adapun zest, menghadapi segala hal dengan antusias dan sepenuh hati, dan menjalani kehidupan dengan bahagia. Yang kelima ada humanity, atau kekuatan interpersonal untuk selalu cenderung dan berteman dengan orang lain. Karakter yang pertama yaitu love, menganggap penting hubungan dekat dengan orang lain dan menjalani hubungan dekat dengan orang lain. Ada kindness, menunjukkan perilaku yang baik terhadap orang lain, menolong dan peduli pada orang lain. Ada social intelligence, atau sadar terhadap emosi diri dan orang lain, tahu bagaimana menempatkan diri dalam lingkungan sosial. Kemudian yang keenam atau yang terakhir disebut transcendence, yaitu kekuatan untuk menjalin relasi dengan sesuatu yang lebih besar dan mendapatkan makna. Karakter yang pertama yaitu appreciation of beauty and excellence, yaitu menghargai keindahan dan prestasi dalam bidang apapun. Ada gratitude, berterima kasih atas segala kebaikan dan menyediakan waktu untuk mengekspresikannya. Ada hope, yaitu berharap lebih baik di masa yang akan datang, bekerja keras untuk mencapainya, dan percaya bahwa masa depan yang lebih baik bisa dicapai. Ada humor, yaitu suka tertawa, tersenyum pada orang lain, membuat candaan, dan melihat dengan sudut pandang yang ringan. Ada spirituality, yaitu memiliki keyakinan terhadap makna dan tujuan yang lebih besar, dan mengetahui makna hidupnya. Tokoh yang kedua yaitu Mihaly Csikszentmihalyi. Mihaly adalah psikolog berkebangsaan Hungaria. Perkenalannya dengan psikolog ketika ia mendengarkan ceramah Carl Gustav di Swiss. Ia kemudian mempelajari buku-bukunya Jung dan Jung Freud.
serta pada usia yang ke-22, ia imigrasi ke Amerika Serikat dengan bertujuan untuk mempelajari psikolog. Gelar BA dalam bidang psikolog diperoleh dari University of Chicago pada tahun 1960 dan gelar PH diperoleh pada universitas yang sama pada tahun 1965. Selanjutnya ada kebahagiaan. Menurut Csikszentmihalyi, kebahagiaan merupakan a reflex response built into for the preservation of the species, not for the purpose of our own personal advantage. Karena melekat dan menjadi bagian penting dari eksistensi manusia, maka manusia akan selalu mengupayakan dengan segala upaya untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Apapun yang dilakukan manusia seperti mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, membangun rumah yang mewah, mencapai pendidikan yang tinggi, terobsesi dengan pasangan yang ganteng atau cantik, semuanya didasari oleh keyakinan dan keinginan untuk memenuhi kebutuhannya terhadap kebahagiaan. Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa apapun yang dilakukan manusia akhirnya bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan. Bagi Csikszentmihalyi, agar cemas dan depresi dalam mengupayakan kebahagiaan tersebut, kita harus independen dan tidak terlalu terbebani, serta memberi perhatian lebih terhadap reward dan punishment untuk mencapai kemandirian tersebut. A person has to learn to provide reward to herself. Kita harus memiliki dorongan insting yang memang secara alamiah melekat pada diri kita. Kita pun harus secara perlahan berupaya melepaskan diri dari ketergantungan terhadap reward yang dikendalikan oleh sistem sosial. Kita berupaya untuk menggantikan reward dalam sistem sosial tersebut dengan reward yang dibuat sendiri dan berada dalam kendali diri sendiri. Kita harus belajar untuk menemukan reward dari setiap momen yang bisa segera diperoleh. Maka tidak akan bisa mengembalikan misanthropy tersebut kecuali untuk beberapa saat saja. Dalam beberapa kesempatan seperti berlibur, main games, ataupun menonton televisi justru memperparah psikis entropi. Berikut adalah data yang menunjukkan kontribusi dari beberapa upaya untuk mengatasi psikis entropi terhadap flow. High challenge dan high skill, relax, low challenge dan high skill, apathy, low challenge dan low skill, dan kecemasan, high challenge dan low skill. Yang dikutip Csikszentmihalyi dari Widwell, Csikszentmihalyi, Hedges, dan Schneider tahun 1997. Berikut adalah tabel kontribusi beberapa kegiatan terhadap flow.